Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih Bu Susi sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang waras yang gak bisa kerja. Saya ditanya mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikermus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua pernah disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Pekan ini kita dikejutkan dengan kabar aksi korporasi yang dilakukan BUMN Migas Pertamina untuk menjual asetnya. Bagaimana batin ini tidak menangis, saudara? Negeri ini negeri kaya, semua kita punya. Minyak bumi, batu bara, tambang emas, tembaga, semua ada. Akan tetapi kemakmuran ibarat panggang jauh dari bara. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, Papa. Mayoritas rakyat kita sama halnya ayam mati di lumbung padi, menuai sengsara di atas bumi pertiwi. Keadilan tidak bisa mereka dapatkan, yang benar terus dipersalahkan, yang salah terus dibenarkan. Orang-orang asing mereka muliakan, sementara pribumi mereka bunuh perlahan-lahan. Sungguh mereka benar-benar mengundang murka Tuhan. البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Copet, ada nggak bang? Di dalam boleh nyopet nggak bang? Di dalam itu tempat orang-orang terhormat dan berpendidikan. Adalah kita bisa di situ dong. Kita kan udah sekolah. Ngapain lu di situ nggak bisa nyopet? Tapi korupsi boleh kan? Kapan anak warga negara pemilik negeri yang jumlahnya mayoritas, hampir mayoritas nyaris sempurna, mereka akan tenang, terutama umat muslim. Sampai kapan, Pak? Tidak ada Islam yang teroris, tidak ada Islam yang intoleran, tidak ada Islam yang radikal. Yang ada adalah cara pandang pemimpin negara yang radikal dan teroris. Tolong masyarakat yang ada di Indonesia jangan pernah percaya dewan kita karena mereka tidak memberikan contoh yang baik untuk bisa menerima informasi yang baik. Nggak bisa begitu. Satu, lagi Pak, satu lagi untuk seluruh masyarakat di Indonesia juga tadi kalau misalnya disampaikan mahasiswa ini tidak pernah baik-baik. Yang dipukuli itu di luar mahasiswa. Apakah ada yang dipukuli anggota DPR? Oke. Pertanyaan saya sekarang, Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada, Pak. Jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada. Tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Kalau Pancasila itu ada, akhir kita nggak beli. Lapangan kerja gampang. Masa iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat diancam nggak boleh perpanjang SIM, nggak boleh diancam. Dari mana gitu loh? BPJS kan mestinya enak gitu. Sekarang kok malah jadi takut orang gitu loh, Pak. Gimana Pancasilanya gini? Sama lucunya dengan orang ngomong demi bangsa dan negara, saya tuh nggak percaya belas gitu loh.
Nggak ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara gitu loh. Dari mana demi perutnya sendiri kok. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat? Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderita. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Kenapa Indonesia tidak maju? Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua pernah disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar. Nah, Hai Indonesiaku, hai Indonesiaku, tanah subur rakyat nganggur, tanah subur rakyat nganggur. Hai Indonesiaku, hai Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur, sawah rakyat kamu gusur. Tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Agama sedang retak dicabik-cabik. Kristen diadu dengan Islam, Islam ditakut-takut dengan Kristen, sesama Islam dipecah. Seperti kata Bapak Prabowo, apakah Republik Indonesia ini masih ada tahun 2030? Saya mungkin mengatakan Pak Prabowo, kalau saya hitungnya tahun 2025. Cina sedang membangun kekuatan bersenjatanya, geostrategi, geoekonomi, geopolitik. Indonesia akan tempat ada konflik Pasifik. Kita terancam akan keretakan terjadi dalam ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hantam. Padahal ancaman ada di depan mata. Kita tidak menunggu diberlakukannya undang-undang pertahanan negara yang menyatakan purnawirawan adalah komponen cadangan pertahanan negara. Begitu keadaan darurat, kita semua pakai dia. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasala. 1. Ketuhanan yang maha hormat. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial. 5. Keadilan sosial.
masih merindukanmu, meski kini telah jauh, hatiku tetap Pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Karena hidup tidak seanjing itu. Bu anggota DPR yang terhormat, sewaktu pemilu, Bapak Ibu meminta simpati dan suara rakyat. Lalu, ketika sudah jadi, kenapa seolah palingkan wajah dari rakyat? Sewaktu pemilu, Bapak Ibu banyak janjikan hal baik untuk rakyat. Lalu ketika sudah terpilih, kenapa sering hadiahkan undang-undang yang banyak ditolak oleh rakyat? Tak sampaikah ke telinga Bapak Ibu bagaimana suara-suara putus asa dari rakyat yang terpaksa harus sering turun ke jalan untuk menggugat? DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai berubah menjadi Dewan Penyusah Rakyat. DPR kuat bersama rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat naik mercy, rakyat ngajar, rakyat tinggi, wakil rakyat makan sate, rakyatnya makan tempe, wakil rakyat numpuk utang, rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan merdeka tapi bingung, ini yang dinamakan bingung tapi merdeka. Siapakah kini balik berlara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah.